Pemirsa, hingga saat ini keluarga dari almarhumah Dini terus mencari keadilan dengan berbagai melancarkan upaya hukum. Untuk itu kami ajak Anda pemirsa untuk berdialog di pagi hari ini. Sudah ada Dimas Yehamura yang merupakan kuasa hukum korban almarhumah Dini. Selamat pagi Mas Dimas. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Kemudian kita juga akan menghadirkan kakak dari almarhumah Dini yang bernama Iman, nanti akan segera bergabung. Kemudian melalui daring sudah bergabung bersama kami Alex Adam Faisal yang merupakan Humas PN Jawa Timur. Selamat pagi Pak Alex. Selamat pagi. Pagi Mbak. Pagi Mbak Vera, pagi Mbak Maria, pagi Pak Dimas. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian kita Pagi, juga Pak. sudah Selamat bergabung pagi. melalui daring ada Taufik Basari, anggota Komisi 3 DPR RI yang hingga saat ini Komisi 3 terus begawal kasus hukum yang dilakukan keluarga korban terhadap Ronald Tanur. Kita akan tanyakan terlebih dahulu kepada Pak Alex. Pak Alex, artinya hingga saat ini salinan putusan ini akan kapan diberikan kepada Kajari saat ini? Baik, pagi semua. Terhadap putusan yang seperti yang ditanyakan, dimintakan oleh pihak Kajari. Sejak kemarin itu putusan itu sudah bisa di-upload dan sudah bisa di-print atau juga sudah bisa diambil ke Pengadilan Negeri Surabaya. Memang sejak hari hari ini hari Selasa ya, hari ini ya. Sejak hari Rabu, kemarin Pak. sudah saya tanya. Ya, halo. Tuh ini hari Rabu ya. Sejak Hari hari Rabu, Senin ya. itu sudah saya sampaikan kepada pihak IT Pak Mahmud, apakah ini sudah masuk atau belum. Mereka menyatakan sudah masuk Pak. Tapi memang ada kendala Pak. Ada kendala sehingga kan ini SIPP ini kalau secara lokal, secara internal kami bisa kami baca, tapi secara ini kan nanti kaitannya linknya dengan direktori di Mahkamah Agung. Nah di sini yang jadi kendala. Tetapi kalau per hari ini ya bisa diambil, dari kemarin juga sudah bisa diambil atau juga bisa diupload atau diunggah oleh para khususnya untuk kejaksaan, orang masyarakat juga sudah bisa membacanya. Mudah-mudahan. Baik. Oke, tapi apakah juga ada tidak sih Pak kemudian surat ya pemeriksaan terhadap Hakim Damanik tersendiri? Iya. Dari mana Mbak? Akan ada investigasi tidak yang dilakukan atau kemudian Humas PN sempat menerima tidak surat pemeriksaan untuk Hakim Damanik, ada tidak Pak? Oh, sampai saat ini kemarin kan juga sudah ada pertanyaan-pertanyaan juga bahwa apakah ada pemeriksaan atau permintaan baik dari internal kami. Internal kami kan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Mbak ya, untuk melakukan pemeriksaan. Belum ada dari eksternal Komisi Yudisial juga belum ada untuk melakukan klarifikasi atau permintaan untuk pemeriksaan, belum ada sama sekali. Per hari ini ya, sejauh ini belum ada ya. Baik, Pak Alex, tapi begini, ketika ada etika dan perilaku dari hakim yang menjadi sorotan, artinya tindakan saat ini yang dilakukan PN sudah adakah atau memang menunggu dari hukum, strata hukum yang jauh lebih tinggi? Jadi kita secara sistem begini Mbak, kita ini kan satker yang terbawah. Artinya yang berhak untuk melakukan pemeriksaan adalah di atas kami. Nah, di dalam Mahkamah Agung yang berhak untuk melakukan pemeriksaan adalah Badan Pengawasan. Badan Pengawasan juga bisa juga mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi selaku korpos kawal depan di suatu pengadilan di suatu di investigasi internal Pak, ada atau tidak Pak? Tidak ada, belum ada. Jadi untuk sampai saat ini belum ada, karena untuk melakukan pemeriksaan itu biasanya ada laporan atau ada pengaduan seperti itu. Sehingga dari laporan pengaduan itu akan diturunkan tim atau suatu investigasi. Sampai sekarang belum ada internal. Oke, iya. PN Surabaya sendiri menganggap putusan ini sebenarnya putusan yang biasa atau seperti apa Pak? Ini kan suatu proses hukum, Mbak. Suatu proses hukum itu di setiap perkara itu pasti ada hal-hal seperti ini. Ada juga yang dibebaskan, ada yang juga yang dihukum. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini, apabila terhadap putusan ini
tidak sesuai. Kalau di suatu pidana, artinya ya pihak penuntut umum yang mewakili negara ya silakan melakukan upaya hukum. Jadi Baik, bukan hanya ini saja apanya suatu proses hukum yang harus menjadi upaya hukum. Tapi ini kalau misalkan baik. korban yang diwakili oleh jaksa tidak sependapat ya silakan melakukan upaya hukum. Demikian. Baik. Hingga saat ini PN Surabaya belum melakukan investigasi secara internal dan masih terus menunggu dari proses hukum jika memang sudah akan dilakukan. Tapi kita tanyakan kepada Mas Dimas untuk saat ini seperti yang kita ketahui bahwa dari hakim yang menyatakan bahwa ada alkohol yang menyebabkan kematian itu sendiri. Kalau dari pihak keluarga ini seperti apa? Menyampaikan bahwa itu tidak benar kemudian masih terus mencari keadilan hingga saat ini. Iya. Pada dasarnya dalam suatu proses peradilan, Mbak, ya, kita harus berbasis pada analisa yuridis. Ya. Jika kita kaitkan dengan suatu proses hukum yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya, ya, terutama terkait permasalahan ini yang menjadi konsentrasi publik, artinya perhatian publik. Di sana seharusnya ada peran proaktif dari Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat mengawasi juga secara internal tentang proses persidangan yang ada di sana. Dan saya melihat selama persidangan ini berlangsung di Surabaya itu tidak terjadi. Dan saya melihat dalam proses-proses persidangan seperti yang saya sampaikan di berbagai media, sikap dari perilaku hakim yang intervensis, tendensius itu juga pernah kami sampaikan di dalam aksi-aksi yang sudah kami laksanakan di depan Pengadilan Negeri Surabaya, dan kami sampaikan juga kepada Pak Alex selaku Humas melalui tim saya yang juga melakukan aksi. Beberapa kali dari Humas mengatakan akan mengatensi kasus ini. Artinya jika memang serius ya, ada keseriusan untuk mengatensi dan memperhatikan kasus ini, seharusnya di sana juga dipertimbangkan adanya fakta-fakta yuridis yang sudah disajikan oleh pihak jaksa penuntut umum. Paling tidak seperti tadi, investigasi internal, maksud Anda seperti itu. Iya. Bukan hanya investigasi internal, artinya dalam proses persidangan yang berjalan, itu ada perhatian dari Kepala Pengadilan Negeri. Karena ada aturan keputusan dari Pengadilan Negeri Surabaya begitu ya, karena dalam Pengadilan Negeri itu ada Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri punya hak untuk juga melihat bagaimana proses peradilan yang berada di wilayah hukum tempat dia menjadi ketua. Dan itu yang Anda tidak lihat hingga saat ini ya. Pak Alex, respon Anda Pak Alex, harusnya ada juga Pak investigasi internal. Ya seperti saya sampaikan loh ya, bahwa kita hakim ini terikat dalam suatu kode etik bahwa kita tidak bisa mencampuri atau menilai suatu perkara yang disidangkan oleh rekan-rekan hakim. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dimas ya, kita sudah sampaikan kepada Pak pimpinan kami, tapi pimpinan kami memantau hanya sebatas kewenangan seperti itu. Tapi dia untuk mengintervensi, dia mengatakan tidak bisa karena ini adalah kewenangan dari suatu majelis hakim untuk melakukan persidangan, dan ketua juga tidak akan mencampuri mengintervensi terhadap perkara tersebut. Demikian. Baik, sebelum kita juga nanti akan tanyakan kepada kakak dari almarhum Mahdini, kita juga akan mendalami dari Komisi 3 DPR RI yang terus mengawal kasus bebasnya Ronald Tanur dari dakwaan jaksa. Tapi nanti kita akan tanyakan kepada Mas Tobas, usai jeda kami segera kembali. Sebelum kita nanti akan dengarkan apa yang akan disampaikan oleh kakak dari almarhum Mahdini, kita terlebih dahulu tanyakan mengenai kawalan yang dilakukan oleh anggota Komisi 3 DPR RI yang hingga saat ini ya masih menyoroti dan mengawal kasus hukum yang terjadi. Mas Tobas, untuk saat ini setelah bertemu dengan keluarga korban dan akan langsung memanggil dari pihak MA begitu? Ya, jadi memang Komisi 3 memberikan perhatian penuh terhadap kasus ini ya, terutama keputusan pengadilan yang dirasakan dapat tidak adil oleh masyarakat. Oleh karena itu kita ingin mengetahui apa yang terjadi, ya apakah ada permasalahan, ada kesalahan prosedur yang terjadi yang mungkin harus kita cari tahu apa yang menjadi masalahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita masih tetap berlanjut ya untuk meminta dan mengumpulkan informasi-informasi, menanyakan ke beberapa pihak ya terkait dengan apa yang bisa dilakukan bagi kita untuk bisa buat ya rasa keadilan masyarakat ini bisa terpenuhi.
Nah, tetapi kalau dari saya pribadi, saya melihat ada 6 persoalan ya yang mesti digali. Tidak hanya kita menyoroti hakimnya atau pengadilannya saja, karena kan suatu proses hukum itu ada tahapan-tahapannya ya. Yang pertama adalah yang harus kita perhatikan, apakah pemahaman kita mengenai kejadian ini adalah fakta yang memang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, jika itulah fakta yang terjadi, maka apakah pihak penyidik, pihak kepolisian ketika memproses kasus ini di awal mampu untuk mengumpulkan alat-alat bukti sesuai dengan fakta yang terjadi tersebut? Ya. Yang ketiga, ya, dari hasil pengumpulan alat bukti oleh pihak penyidikan, apakah kemudian pihak penuntut umum mampu untuk menyusun dakwaan, ya, sesuai dengan fakta kejadian dan diperkuat oleh alat bukti yang ada. Nah, yang keempat, apakah penuntut umum ketika dalam persidangan mampu untuk membuktikan, mampu untuk meyakinkan hakim bahwa dari alat bukti yang ada, dari dakwaan yang mereka susun, itu memang layak untuk ada pertanggungjawaban hukum, dan apa kejadian yang sebenarnya, itu persidanganlah yang menjadi kunci dari semuanya. Nah, yang kelima, apakah kemudian setelah persidangan usai, ya, kemudian apakah penuntut umum mampu untuk meyakinkan hakim, maka kita harus lihat putusannya. Apakah putusan ini sesuai dengan fakta persidangan? Ya, pertimbangan-pertimbangan hukumnya harus kita baca dan dalami. Dan yang kelima, yang keenam, yang terakhir, apakah terdapat perilaku hakim yang menyalahi prosedur dan etika ketika proses hukum ini berlangsung? Nah, dari sekian rangkaian itu, maka menurut saya, ya, kita juga harus mendengarkan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, apa yang dilakukan oleh kejaksaan, karena belum tentu juga semuanya bermuara pada persoalan di hakimnya, gitu. Yang tadi disampaikan oleh Humas dari PN sudah benar, memang ada kemandirian hakim, tidak boleh intervensi dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, selagi kita mencoba menelusuri permasalahan-permasalahan ini, maka kita juga tentu mendorong agar pihak kejaksaan segera melakukan kasasi, karena nanti di kasasi itulah yang poin ke-5, apakah putusan itu sesuai dengan fakta persidangan akan diuji. Tapi di luar dari kasasi itu, menurut saya penting kita cek lagi dulu nih, penyidiknya sudah benar belum mengumpulkan bukti, jaksanya sudah profesional dan mampu meyakinkan hakimnya atau tidak. Ya, kemudian yang tadi disoroti oleh keluarga korban, apakah pada saat persidangan ya ada hal-hal yang menjadi catatan ya terhadap hakim ketika memeriksa persidangan. Nah, jadi ini biar kita komprehensif untuk juga jadi pembelajaran kita semua, sekaligus juga kita ingin menemukan kebenaran dari kasus ini. Pasti. Ya, baik Mas Tobas. DPR hingga saat ini terus mengawal, Mbak Ima. Ya. Pihak keluarga sebenarnya seperti apa? Mengetahui bahwa dari vonis 12 tahun anjlok kemudian langsung dinyatakan bebas Ronald Tanu yang menghilangkan nyawa adik Anda dalam hal ini, ya? Kalau keluarga kaget dengan putusan tersebut, karena awalnya kan katanya 12 tahun, tapi tiba-tiba dengar kabar bebas katanya gitu. Ya, keluarga kecewa, kesal, marah, ya, tapi kita bisa apa? Keluarga cuma bisa ya berdoa, kita berusaha gitu. Lalu bagaimana dengan respon dari keluarga yang menyatakan bahwa penyebab kematian almarhumah Dini itu karena alkohol, meski dari saksi forensik itu menyatakan bahwa itu bukan penyebab kematian? Itu kan sempat disebutkan tapi dalam persidangan. Kalau menurut saya, kalau dari alkohol, emang disebutkan di hasil otopsi emang ada alkohol gitu. Tapi penyebab kematiannya kan bukan alkohol. Ya, jadi keluarga tidak percaya kalau itu karena alkohol. Seperti itu. Dan juga kan yang, mohon maaf Mbak Ima, yang sedang ramai kan bagaimana adik Anda kemudian dikaitkan dengan kedekatannya dengan dunia malam dan hal-hal negatif gitu ya. Pihak keluarga menyikapi ini seperti apa? Kalau pihak keluarga, karena kan almarhum ya jauh dari pengawasan keluarga, almarhum kan ya sudah dewasa, walau gimana pun dia pasti bisa jaga diri, kalau menurut keluarga seperti itu. Baik, tapi kan di sini memang ada satu nyawa yang hilang gitu ya.
Kalau dari Mas Dimas, apa yang tadi disampaikan dari Komisi 3 DPR yang hingga saat ini menyoroti ada beberapa pointers-pointers, termasuk juga akan disoroti apakah dari fakta-fakta itu sudah disampaikan oleh jaksa secara menyeluruh, kemudian juga ada kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan oleh hakim. Ya, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Taufik Basari. Artinya 6 aspek itu saya cermati dan sudah saya miliki catatannya sejak awal bahkan sampai akhir dalam putusan hakim yang sudah saya pelajari tadi malam sampai dengan pagi ini ya. Jadi memang di sini kami menilai bahwasanya dari satu kata saja yang disampaikan oleh Mbak Dadi, visum et repertum ya. Visum et repertum ini adalah alat bukti yang sah yang harus dijadikan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan. Karena dasar pertimbangan hakim itu harus menganut asas objektivitas berdasarkan alat bukti yang sah. Di dalam pertimbangan hakim, dalam putusan yang saya baca, dia tidak ada alat pembanding lain, alat bukti yang sah sebagai pembanding lain dari visum et repertum ini yang menyatakan bahwasanya kematian ini berdasarkan alkohol. Karena jelas di visum et repertum meninggalnya karena kerusakan organ hati, adanya pendarahan karena kekerasan benda tumpul. Itu sudah jelas, sehingga jika dikatakan Pengadilan Negeri Surabaya ini bagaimana menjalani sebuah proses peradilan, jadi konsep dasar dari peradilan itu adalah harus bisa memberikan putusan hukum yang berkepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan. Tapi bukti-buktinya belum cukup meyakinkan hakim katanya Mas. Ya. Tidak ada kemudian bukti foto maupun video yang menunjukkan memang betul Ronald misalnya melindas, menyakiti dan juga melakukan penganiayaan di sana. Semua sudah terjadi, semua sudah tertuang di dalam fakta persidangan termasuk di dalam putusan yang dibacakan oleh majelis hakim itu sendiri. Anehnya, berdasarkan serangkaian alat bukti yang sah yang kemudian diingkari oleh hakim, hakim dalam pertimbangannya tidak membandingkan alat bukti yang sah ini dengan alat bukti yang sah juga. Sehingga dia membuat pertimbangannya sendiri. Lah disinilah kenapa saya bilang apa yang disampaikan Pak Alex tadi hanya menunggu, hanya menunggu adanya laporan dan tindakan dari institusi yang lebih tinggi, itu menurut saya aneh. Karena kembali lagi, fungsi daripada peradilan itu juga ada fungsi pengawasan secara internal. Dan itu tidak berjalan dengan baik, dan Pengadilan Negeri Surabaya dalam hal ini sudah menodai proses hukum, proses peradilan yang ada di Indonesia. Karena tidak bisa memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat terhadap putusan. Pak Alex harus menjawab hal ini, Pak Alex. Silakan Pak Alex. Baik, kita sapa dulu Mas Toba, selamat pagi, Mbak Ima. Pagi, Pak Alex. Jadi sebelum saya menjawab, saya sependapat dulu dengan pendapatnya yang disampaikan oleh Mas Tobas tadi. Ini komprehensif, harus dinilai komprehensif. Ini suatu proses. Jadi suatu proses ini kan ada tahapan-tahapan. Apabila di dalam tahapan ini kan tahapan pertama. Tahapan pertama ini apakah langsung menjadi kekuatan hukum yang pasti? Kan belum, karena ada upaya hukum. Nah disinilah kita dorong. Kita dorong silakan untuk korban melalui penuntut umum melakukan upaya hukum. Untuk masyarakat ini kan putusan sudah kita upload, sudah kita unggah, bisa dibaca. Kita sama-sama kita nilai di situlah apanya menjadi bahan pelajaran dan bahan evaluasi. Inilah mungkin menjadi dengan adanya perkara ini menjadi evaluasi juga bagi kita semua untuk kedepannya hukum ini lebih baik lagi. Kedua, untuk tanggapan kepada Pak Dimas tadi, memang Pak betul, memang ada internal, tapi internal terhadap suatu perkara untuk memeriksa seorang hakim itu harus dulu ada perintah, harus dulu ada delegasi. Sedangkan untuk sehari-hari ketua pengadilan itu hanya mengawasi, hanya mengontrol, dan hanya misalkan untuk perkara ini hanya menyalurkan, mendistribusikan perkara untuk bersidang. Sedangkan untuk melakukan pemeriksaan itu tidak bisa. Seperti saya sampaikan, bukan kewenangan dari pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap internalnya, khususnya kepada hakim-hakim. Demikian. Baik, kita ke Mas Tobas untuk conclusionnya secara keseluruhan, artinya untuk kedepannya dari Komisi 3 DPR ini akan melakukan pemanggilan dan juga evaluasi terhadap hakim itu sendiri juga? Siapa saja yang akan dipanggil, Mas?
Ya, jadi ada 3 jalur yang menurut saya harus bekerja ya untuk dalam proses ini. Pertama tentu pihak dari DPR Komisi 3 kita ingin menggali informasi, membeberkan fakta-fakta yang ada, termasuk menurut saya juga dari seluruh proses sejak awal ya, dari mulai penyidikan, penuntutan sampai pada proses persidangan ya, supaya lebih jelas, jadi tidak hanya ada persoalan di putusan hakim saja. Itu yang pertama. Yang kedua, jalur yang juga harus berjalan adalah kasasinya ya, pihak kejaksaan harus melakukan kasasi dan kemudian harus mampu untuk memori kasasi yang kuat untuk bisa meyakinkan hakim agung saat memeriksa perkara ini. Yang ketiga adalah Komisi Yudisial. Ya, Komisi Yudisial juga harus bekerja di dalam memeriksa apakah ada persoalan perilaku hakim yang menyalahi prosedur, yang menyalahi etika dan sebagainya. Ya, jadi semuanya menjadi puzzle-puzzle yang nanti akan tersusun lengkap untuk kita bisa melihat upaya kita untuk mencari keadilan. Karena tidak mungkin kemudian misalnya DPR mendorong adanya perubahan putusan, kan tidak mungkin. Itu jalurnya MA. Nah, kemudian apakah kemudian kita DPR menyatakan bahwa hakimnya melakukan kesalahan prosedur, itu juga bukan dari DPR, tapi itu dari KAI. Jadi yang mampu dilakukan oleh DPR adalah kita memfasilitasi ya bagi semua pihak MA ya dan untuk KAI, menyampaikan fakta ini agar kita bisa menilai apa yang terjadi dalam proses kasus ini. Baik, yang terakhir Mbak Ima. Ada yang disampaikan tidak, Mbak? Untuk Ya, harapan dalam hal ini kasasi kan akan lanjut nih. DPR juga mengawal terus hal ini. Yang diinginkan keluarga sebenarnya apa, Mbak? keinginan keluarga, hukum itu ditegakkan setegak-tegaknya. Lalu Ronald bisa diproses lagi, karena yang kita harapkan sekarang itu ya keadilan. Memang korban sudah tidak ada, tidak bisa kembali lagi. Tapi yang kita lihat kan sekarang anaknya. Ya, anak yang sudah ditinggal oleh korban selama 12 tahun, ya dia rindu sama ibunya, dia pengen ketemu, tapi ketika ketemu ibunya sudah tidak ada, sudah jadi jenazah. Itu yang berat buat keluarga kita. Yang disampaikan anaknya apa, Mbak, akhir-akhir ini? Ya, anaknya waktu masih sekolah SD, ya kan sempat video call sebelum almarhum meninggal, 2 hari sebelum almarhum meninggal, katanya mama pulang, katanya gitu. Desta pengen kayak teman-teman, katanya dianterin ke sekolah sama mama, katanya gitu. Ya teman-temannya punya mama gitu. Ya Desta ke sekolah diantar paling sama nenek atau sama adik-adik saya gitu. Ya dia pengen lah kayak orang lain gitu. Ya, tapi kan nggak bisa. Hal yang sama tentu ya, kita ingin mendapatkan keadilan juga ya untuk keluarga Anda yang prihatin ya, apa yang apalagi anak-anak ya, maksudnya yang menjadi korban juga. Terima kasih Mbak Ima sudah berbagi. Terima kasih Mas Dimas, terima kasih Pak Alex, terima kasih Mas Tobas juga, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita sama-sama akan mengawal kasus ini ya, ke depannya langkahnya akan seperti apa. Usai jeda, pemirsa, kami juga akan terus memantau bagaimana dengan sidang dari peninjauan kembali yang diajukan Saka Tatal dan sejumlah informasi penting lainnya untuk Anda. Usai jeda.